Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Down Study. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu 5 juta buruh bakal mogok nasional jika Undang-Undang Ciptaker tak dicabut ya. Jadi ini momen Hari Buruh, May Day 1 Mei, menyiratkan satu PR terkait Undang-Undang Ciptaker yang sudah menjadi undang-undang dan belum ada ya sikap dari DPR dalam hal ini untuk membatalkan ya undang-undang yang banyak merugikan kaum buruh. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Detik Finance Jakarta. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan pihaknya akan mengorganisir mogok kerja nasional jika Presiden maupun DPR Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bila mana pemerintah dan DPR tidak mau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir mogok nasional, tuturnya saat konferensi pers di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin. 5 juta buruh hampir di 100.000 perusahaan, 38 provinsi, 457 kabupaten kota stop produksi. Kita memakai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. 5 juta buruh akan stop produksi, ungkapnya. Tidak hanya buruh, nantinya aksi mogok nasional tersebut rencananya juga akan dilakukan oleh para supir, ojek online, hingga buruh informal. Said menuturkan aksi mogok nasional tersebut akan berlangsung sekitar bulan Juli atau Agustus 2023 mendatang. Sebagai informasi, hari ini lebih dari 50.000 buruh merayakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan aksi tersebut terdapat 6 tuntutan yang dibawa. Pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%. Ketiga, sahkan Undang-Undang PPRT dan Hastum, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Keempat, reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain. Kelima, tolak RUU Kesehatan. Keenam, pilih calon presiden yang pro kepada buruh dan menolak Omnibus Law dan yang peduli terhadap kelas pekerja, kata Said Iqbal. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan rencana 5 juta buruh mogok di bulan Juli kalau Undang-Undang Ciptaker itu tidak dicabut ya. Jadi bagaimana Undang-Undang Ciptaker ya, demokrasi ini yang katanya kedaulatan di tangan rakyat, tetapi gantian ketika rakyat itu ya tidak menginginkan Undang-Undang Ciptaker yang banyak merugikan kaum buruh ya, tidak dipatuhi oleh DPR ya. Jadi sebenarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat itu adalah utopis ya. Dan hingga saat ini yang juga sangat miris, negeri kaya yaitu Indonesia dengan mayoritas kekayaan sumber daya alam justru tidak bisa serta-merta otomatis membuat Indonesia dan seluruh rakyat itu ya hidup dalam kondisi yang sejahtera gitu ya. Masih banyak rakyat termasuk juga kalangan buruh pekerja itu masih hidup di menengah ke bawah ya. Banyak juga yang masih susah dalam mendapatkan penghasilan dan untuk makan pun ya susah ya di kondisi saat ini yang kondisinya ekonomi lesu dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi peringatan seharusnya bagi negeri ini, termasuk juga pemerintah ya. Rata-rata kalau pemerintah itu tidak didesak dengan desakan yang sifatnya besar ya, seperti yang terjadi di masa aksi 212 ya, pemerintah tidak mau bergeming ya. Makanya ini juga hal yang sangat kita miris ya, ketika harusnya ya dukungan ataupun untuk lebih ya memberikan kebijakan yang populer ya kepada rakyat itu jauh panggang dari api ya, terutama untuk DPR ya. Dari undang-undang yang dikeluarkan jauh panggang dari api untuk memberikan kesejahteraan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang aksi mogok buruh yang sekitar akan menurunkan 5 juta ya. Ini kalau semuanya benar-benar terlaksana, maka bisa lumpuh perekonomian Indonesia dan wajib menjadi introspeksi bagi pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi, terutama untuk Undang-Undang Ciptaker yang banyak merugikan kaum buruh pekerja itu agar juga dihapus ya.
dan diganti dengan kebijakan yang lebih mensejahterakan kaum buruh dan pekerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.